Saya menyampaikan terima kasih atas dukungan yang diberikan, termasuk dari Gapura Nusantara. Banyak jenderal-jenderal yang hari ini mendukung. Tentu saya merasa bangga menyampaikan terima kasih atas dukungannya dan beberapa kelompok-kelompok relawan yang hari ini bisa bertemu. Semangatnya tadi luar biasa, bagaimana konsensus berbangsa bernegara yang 4 itu betul-betul dijaga betul. Sehingga kita generasi muda itu betul-betul punya fondasi yang sangat kuat bagaimana menjaga bangsa dan negara, kerukunan, perbedaan yang harus kita hormati agar kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita negara ini sehingga tidak pernah diganggu pada urusan-urusan yang sudah kita sepakati itu. Kalau kesepakatannya menjadi fondasi yang sangat kuat, maka berikutnya kita bisa bicara soal hilirisasi industri, soal memanfaatkan infrastruktur yang dibuat Pak Jokowi, terus bagaimana kita bicara IKN itu selesai ya, dan tentu bagaimana ekonomi bisa recover dengan baik, di mana ekonomi baru mesti kita tumbuhkan dan kembangkan. Maka ini menurut saya energi yang luar biasa, di samping tentu saja kita akan bicara tidak bisa dipungkiri soal elektoral, dan inilah dukungan dari kekuatan masyarakat yang ada. Terima kasih lah, kita tambah semangat. Banyak Pak dari Ya. Semua sumber bisa kita ambil. Nanti kita akan diskusikan siapapun dan tokohnya cukup banyak. Bisa tetap bulan ini, bisa bulan depan, bisa 2 bulan lagi. Karena saya tahu dengan persis faktor X-nya itu banyak. Karena koalisi pencapresan itu selalu tidak lepas daripada cawapresnya. Sehingga partai yang ingin mendampingi biasanya juga mengajukan cawapres yang belum tentu cocok. Yang cocok dalam arti yang dibutuhkan di dalam perjuangan untuk menangkan pilpres. Nah, jadi saya tahu persis bahwa masih banyak negosiasi-negosiasi yang dilakukan. Lah, kalau koalisinya saja belum tahu dengan siapa, bisa 1, bisa 2, bisa 3 atau lebih, artinya terjadi ketidakpastian untuk partai Beringin. Sedangkan kita tahu pilpres dan pileg itu berlangsung bersamaan. Dan kalau bersamaan, konsekuensinya gaungnya itu lebih besar pilpresnya daripada pilegnya. Sehingga kalau kita tidak ambil posisi hari ini, kita tidak bisa bekerja dengan pasti. Itu satu. Ini dimuat di luar, ada media luar. Iya Pak. Ada, oh ada. Agak sensitif sebetulnya ini. Yang kedua, kalau ideologi Pancasila, partai lain juga Pancasila juga. Jadi saya rasa itu satu alasan yang common. Common itu artinya di sini berlaku, kalaupun dengan yang lain juga berlaku. Pak Prabowo punya hubungan yang sangat baik dengan Pak Jokowi. Beliau adalah Menteri Pertahanannya Pak Jokowi. Apapun lembaga survei, termasuk survei Bang Jayadi Hanan, menunjukkan bahwa Pak Prabowo adalah Menteri terbaiknya Pak Jokowi. Dan Pak Prabowo berulang-ulang kali dalam berbagai kesempatan sudah menyampaikan secara tegas, terbuka. Pertama, beliau merasa pilihan beliau bergabung dalam pemerintahan Pak Jokowi adalah pilihan yang tepat. Yang kedua, beliau melihat langsung selama 3,5 tahun ini bahwa Pak Jokowi adalah figur yang sungguh-sungguh bekerja untuk kepentingan rakyat, mengabdi untuk kepentingan rakyat. Yang ketiga, Pak Prabowo adalah tokoh ataupun calon presiden yang secara tegas menyampaikan di berbagai kesempatan bahwa beliau akan melanjutkan pemerintahan Pak Jokowi. Di keberlanjutan Pak Jokowi akan dilakukan oleh Pak Prabowo Subianto. Semua dari Pak Jokowi kepada Pak Prabowo ya, itu kita syukuri ya. Kita lihat dan kita syukuri ya. Kami sejak November 2022 melakukan evaluasi yang menyeluruh ya kepada hasil survei Pak Prabowo, karena surveinya Bang Jayadi Hanan dan berbagai lembaga survei di November
2022, khususnya Oktober 2002 menyatakan Pak Prabowo turun ke posisi ketiga. Lalu kami melakukan evaluasi besar-besaran dan mengatur strateginya, dan alhamdulillah dengan kerja keras seluruh kader dan termasuk Pak Prabowo rajin berkeliling, tren survei Pak Prabowo terus naik dan alhamdulillah saat ini unggul. Tapi tentu kita tidak menutup ada peran faktor eksternal, yakni bagaimana tingkat kepuasan masyarakat yang begitu tinggi kepada Pak Jokowi, hampir 82%. Tentu Pak Prabowo sebagai menteri terbaiknya Pak Jokowi dan juga sebagai calon presiden yang secara tegas sudah menyampaikan beliau akan melanjutkan pemerintahan Pak Jokowi, dampak positif dari tingkat kepuasan masyarakat kepada Pak Jokowi. Seperti itu. Nah, soal endorse tentu itu Pak Jokowi yang punya kewenangan untuk menyampaikan. Kami tentu tidak bisa, tapi masyarakat, publik dan rakyat Indonesia tentu bisa melihat, ya, memaknai dan menerjemahkan. Dukungan ke Mas Ganjar Pranowo mulai berguguran. Dikutip dari Populis Jakarta, komunikolog politik dan hukum nasional Tamil Selvan menilai bahwa kontradiksi pemahaman antara relawan dan PDI Perjuangan soal petugas partai bisa menyebabkan dukungan ke Ganjar Pranowo berguguran. Para relawan-relawan ini mendukung Ganjar atas diri pribadi Ganjar. Namun kemudian ideologi dasar para relawan-relawan ini terbentuk bahwa mereka itu ingin melawan arogansi partai politik. Hari ini begitu kental ditunjukkan oleh PDIP, ujarnya dilansir RMOL Rabu 14 Juni 2023. Menurutnya, arogansi yang ditampakkan PDIP diyakini telah membaur dengan ketidaknyamanan dalam tubuh para relawan Ganjar. Namun sayangnya, ia mengatakan jika para relawan tidak mempunyai bukti di dalam dunia politik, kita tidak bisa mengklaim kemenangan seorang tokoh itu karena kekuatan atau keampuhan para relawan. Walaupun mungkin pada kenyataannya para relawan-relawan itu memiliki kekuatan atau pengaruh yang cukup besar, namun itu tidak bisa divalidasi, katanya lagi. Lebih lanjut, ia mengatakan validasi hanya bisa dilakukan adalah oleh partai politik. Maka kemudian PDIP dianggap tidak mau didikte oleh para relawan-relawan. PDIP tentu dengan polanya, dengan jargonnya, aturan-aturannya, di mana PDIP itu bersikap bahwa seluruh kader-kader partai itu adalah petugas partai. Walaupun dia duduk di jabatan publik, saya sebagai seorang komunikolog politik dan hukum, tentu saya sudah mengalami hal ini bertentangan dengan konstitusi, terangnya. Sambungnya, karena anak buahnya yang menjadi presiden, jabatan tertinggi eksekutif, dia sebagai suatu lembaga partai politik, dia berada di atas daripada anak buahnya tadi. Ini yang sebenarnya tidak pas. Namun yaitu tadi, adanya kontradiksi pemahaman antara relawan dan partai politik ini menyebabkan gugurnya dukungan-dukungan kepada Ganjar, pungkas Tamil.